Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Ternyata Aku Sudah Meninggal. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ibu Loli pun berhenti menangis. Ia pergi memasak di dapur dan berniat ke rumah teman-teman Arman untuk melihat temannya. Apakah temannya juga sudah berangkat atau belum? Arman, kamu di mana, nak? Kenapa kamu gak pamit dulu sama ibu? Apa benar kamu kembali ke kos, nak? Batin Ibu Loli bertanya-tanya sambil mengiris wortel dan kentang. Sementara di tempat lain, Frisky, David, Devi, dan Nurul telah berkumpul di rumah Frisky. Mereka membahas tentang ritual mereka yang gagal, dan arwah Arman gentayangan menuntut balas tanpa risana wajah mereka cemas. Aku takut banget loh. Aku udah pernah ngalamin kejadian aneh. Aku yakin itu pasti ulah si Arman yang gentayangan, ucap Nurul meringu ketakutan dekat Devi. Aduh, apaan sih? Kok kalian takut banget masih pagi-pagi gini? Udah takut, cupu kalian semua, umpat David diiringi tawanya yang menggema. Bang, ini bukan saatnya tertawa. Ini masalah serius, bang. Aku aja ketemu sama Ibu Loli. Dia bilang Arman ada di rumah. Bendak Devi menatap kakaknya dengan kesal. David yang dibentak adiknya pun ikut kesal karena dia tidak percaya dengan hal-hal arwah penasaran seperti itu. Ia pun pamit ke kamar mandi. Tahu ah, aku numpang ke kamar mandi dulu ya, Ki, ucap David pada Frisky. Frisky hanya mengangguk. Tatapan matanya kosong. Ia juga terbayang-bayang saat kegagalan ritualnya dan potongan kepala Arman yang menggantung di atas plafonnya. Saat David sampai ke toilet, ia pun buang air kecil. Sambil bersiul, kemudian ia selesai buang air kecil dan menghidupkan keran air di wastafel. Kemudian, ia mencuci muka. Setelah itu, ia mulai membasuh kemudian menghitam. Dan perlahan menjadi darah segar, bau anyir pun langsung menyeruak, membuat matanya membelalak. Darah! Ucap David mundur beberapa langkah dan mengucek kedua bola matanya untuk memastikan. Kenapa air ini berubah menjadi darah? Ucap David. Saat David mundur, tiba-tiba saja dia menginjak sesuatu di lantai. Kemudian David pun menoleh ke bawah. Saat dia melihat ke bawah, David menjerit histeris. Dan David berteriak histeris melihat kepala tanpa mata menggelinding di lantai dan menyeringai ke arahnya. David langsung berlari. David berusaha membuka pintu, namun pintu tak kunjung terbuka. Ia panik hingga keringatnya mengalir deras di pelipisnya. Lelaki berusia 21 tahun itu terus berteriak, namun anehnya, teriakan David tak didengar oleh Frisky, Devi, dan Nurul. Padahal mereka duduk di ruang tengah, mereka seolah-olah tuli tak mendengar apapun. Pergi kamu, jangan ganggu aku, pekik David gemetar berteriak ketakutan. Tiba-tiba saja di tembok samping David keluar sebuah tubuh tanpa kepala, membuat David mulai semakin ketakutan. David tak putus asa, ia terus membuka pintu. Namun pintu tak kunjung terbuka. Potongan kepala itu tertawa menyeringai melihat David yang ketakutan. Ia seolah mengejek David. Perlahan tubuh yang keluar dari balik tembok pun mengambil kepalanya, kemudian memasangnya sendiri. Setelah kepala itu terpasang, tampaklah sosok yang sangat David kenal, yang tak lain dan tidak bukan adalah Arman, temannya sendiri. Pergi kamu, pekik David lagi, terus berusaha membuka pintu. Tiba-tiba sosok itu menarik kaki David hingga membuat David terjatuh di lantai. David berteriak kesakitan. Sakit, teriak David. Bersamaan dengan itu sosok Arman pun berubah menjadi asap hitam, kemudian masuk ke dalam mulut David. Seketika David langsung terdiam dan tatapan matanya pun langsung kosong. David pun bangun dan tersenyum sinis penuh arti. David pun langsung melangkah menuju ke ruang tengah, menemui Frisky, Devi, dan Nurul. Kemudian David mengambil Devi dan menarik tangan adiknya. Apa-apaan sih bang? Ucap Devi menepis tangan kakaknya.
Wanita berusia 20 tahun itu menatap kakaknya yang hanya terpaut 1 tahun darinya. David menyeringai ke arah Devi yang tergeletak di lantai. Ia perlahan maju memegang sebilah pisau. "Ah, apa yang kamu lakukan?" teriak Devi mengesot mundur. "Aku akan melakukan lebih dari perbuatan yang kalian lakukan kepada aku," ucap David yang kesurupan Corin Arman. "Tidak, pergi kamu!" teriak Devi yang menangis terisak, tatapannya mengiba berharap Corin Arman yang merasuki tubuh kakaknya akan segera pergi. "Iya, aku akan pergi nanti setelah mengirimmu ke neraka," ucap David penuh penekanan. Devi berusaha berdiri. Ia membuka pintu, namun tak kunjung terbuka. Ia berteriak, namun pagi itu semua orang seakan tuli. Tak ada yang mendengarnya satupun. "Tolong, siapapun tolong aku!" teriak Devi menangis. "Berteriaklah, Dev. Gak akan ada yang mendengarkanmu," ucap David semakin mendekat mengacungkan pisau belati yang ia pegang bersiap menghujam Devi. "Tidak, menjauhlah, aku mohon!" teriak Devi. Namun David tak mendengarnya. David hanya tertawa terbahak-bahak. Kemudian dari dalam mulut David keluar banyak kelelawar, dan kelelawar itu menyerang Devi. "Ah, bang, udah bang, udah!" teriak Devi, kulitnya kemerahan digigit oleh kelelawar itu. Namun Devi tak menyerah. Dia terus saja mengusir kelelawar itu. Dan begitu David lengah, ia mengambil sebuah pot bunga berukuran lumayan besar. Dan ia memukulkan pot bunga itu ke kepala David. Namun David tak tumbang. Ia malah menyeringai dan secepat kilat ia menarik Devi dari rambutnya hingga mendekat ke arahnya, kemudian bersiap menusuk mata Devi dengan pisau. "Kamu kira kamu bisa melukaiku? Hanya tubuh kakakmu yang kamu lukai. Aku tidak, karena sekarang aku telah mati. Iya, mati, dan kalian yang membuatku terpisah dari ayah dan ibu. Sekarang rasakan ini," ucap David penuh amarah. Kemudian, "Ah, ah, sakit, tolong!" teriak Devi. Matanya sebelah kiri berhasil ditusuk oleh David. Seketika darah segar dari mata Devi langsung terciprat ke tembok. Devi berteriak histeris saat bola matanya pecah dan pisau masih menancap di mata sebelah kirinya. Baju putih yang dikenakan Devi berubah menjadi warna merah. Darah segarnya mengalir deras. "Kurang ajar kamu, Arman!" umbat Devi memegang mata kirinya. Tak puas di situ, David yang kesurupan Corin Arman langsung menendang perut Devi. Kemudian menginjak perut Devi membuat Devi semakin kesakitan. David yang kesurupan Corin Arman terus menginjak perut Devi, membuat Devi kesakitan. Ia menjerit, namun kondisi tubuhnya semakin melemah karena terlalu banyak kehilangan darah dari bola matanya yang pecah ditusuk oleh David. "Bang, udah bang," rintih Devi memegang perutnya. David yang kesurupan menyeringai tak memperdulikan Devi. Kemudian David mencabut pisau yang menancap di tubuh matanya. "Sek! Ah!" teriak Devi ketika David mencabut pisau yang menancap di mata kirinya. "Kalian harus mati, Devi. Gara-gara kalian semua aku dan ayah ibuku terpisah," pekik David penuh amarah, wajahnya menghitam. "Bukan aku yang menginginkan ini, tapi Frisky," pekik Devi gemetaran dan mundur mengesot, namun dia tak mampu lagi karena tubuhnya terlalu lemah. Devi berusaha bangkit dan dia berhasil berdiri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Devi mengambil sebuah pot bunga yang berukuran lumayan besar. Kemudian, Devi menghantamkan pot bunga itu tepat mengenai kepala David. Seketika darah segar langsung mengalir deras dari kepalanya. Namun David tak tumbang. Ia justru menatap Devi dengan mata memutih. "Kamu pikir kamu bisa melukaiku, Devi? Yang kamu lukai hanya tubuh kakakmu," ucap David mendayu-dayu, membuat Devi semakin berkeringat dingin. Secepat kilat David mendekat, kemudian menarik kaki Devi dan menyeretnya ke dapur. Sesampainya di dapur, ia menjambak rambut Devi dengan kuat. "Lepaskan aku, tolong lepaskan aku, Arman. Aku minta maaf," ucap Devi, menggalang saat melihat kakaknya kesurupan, mendekatkan pisaunya ke lehernya. "Aku akan memaafkanmu setelah aku mengirimmu ke neraka," benak David kemudian. "Ah!"
Tidak! Teriak Devi, tubuhnya mengejang. David yang kesurupan tertawa melihat Devi mengejang. Kemudian David berlari ke gudang, mengambil pedang samurai diarahkannya ke leher Devi. Dan David berhasil memegal kepala Devi, hingga potongan kepalanya terlempar. David tertawa terbahak-bahak karena berhasil membunuh salah satu orang yang ikut andil dalam penumbalannya. Kemudian David membuka pintu dapur. Lalu David membuang potongan kepala Devi keluar, dan tubuh Devi yang tergeletak ia seret keluar dapur. Tubuh itu berhenti mengejang. Devi mengembuskan nafas terakhirnya. David pun berjalan ke dapur, mengambil kembali pisau. Kemudian pisau itu ia arahkan ke pergelangan tangannya. Kemudian ia mengiris pergelangan tangannya hingga pergelangan tangannya nyaris putus. Kemudian Corin Arman keluar dari tubuh David, meninggalkan kejadian tragis itu. Seketika para warga berhamburan berlari ke arah rumah David. Warga mengira bahwa kakak beradik itu berantem. Pak RT dan beberapa warga lainnya shock melihat pemandangan itu. Bagaimana tidak, sedangkan kejadian itu sangat mengerikan bagi siapa saja melihatnya. Tubuh Devi terpisah dari kepalanya, bahkan mata kirinya pecah akibat ditusuk oleh David yang kesurupan. Sedangkan pergelangan tangan David nyaris putus. Namun posisi David sekarang masih berdiri memegang pisau di tangan kanannya. Ia shock melihat kondisi adiknya dan ia meringis kesakitan saat menyadari pergelangan tangan kirinya nyaris putus. Enggak mungkin. Bukan aku pembunuhnya. Bukan aku. Bekik David melemparkan pisau ke lantai, kemudian memegang pergelangan tangannya. Darah segar semakin deras mengalir di pergelangan tangannya. David berlari, dikejar oleh pak warga lainnya, salah satu bernama Pak Seno dan Irfan. Ayo kejar dia. Tanya apa yang terjadi biar saya dan beberapa warga lainnya mengurus jasad Devi. Nining, kamu telepon polisi sekarang. Perintah Pak RT pada warga dan istrinya. Baik Pak, ucap Nining, istri Pak RT. Nining menelepon polisi terdekat. Selang 30 menit polisi telah sampai memeriksa kejadian itu. Sedangkan Pak Seno dan pemuda yang bernama Irfan mengejar David dan berhasil mereka tangkap. Lepaskan aku, bukan aku pembunuhnya, aku nggak tahu apa-apa, ucap David meronta. Ia tak memperdulikan pergelangan tangannya yang nyaris putus karena ia takut dipenjara. Polisi pun datang dan meminta keterangan kepada Pak RT. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Sedangkan jasad David telah diletakkan di ruang tengah. Tetangga mulai datang. Kejadian itu begitu cepat tersebar hingga Frisky dan Nurul pun datang. Seketika wajah Frisky langsung pucat pasi, begitu juga dengan Nurul. Bisa Anda jelaskan seperti apa kejadian ini? Tanya salah satu polisi dengan sopan kepada Pak RT. Aku juga nggak tahu pasti gimana kejadiannya Pak. Yang jelas saat saya lewat tadi saya melihat David menenteng potongan kepala Devi dan melemparkannya keluar. Dan saya juga sempat mendengar dari kejauhan di dapur ada suara gaduh seperti suara parabotan dibanting ke lantai, ucap Pak RT. Pak polisi mendengar penjelasan Pak RT mangut-mangut, kemudian membawa David, sementara David terus berteriak dan memohon pada polisi. Pak, tolong jangan bawa aku Pak. Izinkan aku mengurus jasad adikku. Sumpah demi apapun aku nggak tahu apa-apa Pak. Tolong lepasin Pak. Gak mungkin aku tega menghabisi adikku sendiri Pak. Bukan aku pembunuhnya, bukan aku, teriak David sambil menangis, nafasnya memburu. Ya seperti orang kesetanan. Tapi jelas Pak RT telah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Anda membawa potongan kepala Devi dan melemparkannya di luar, sementara tangan kanan Anda memegang sebilah pisau belati, ucap polisi menatap tajam pada David yang terus menangis histeris, bahkan tak memperdulikan tangannya yang sakit lagi. Pak, izinkan saya mengurus jasad adik saya. Saya nggak bersalah Pak, pekik David lagi. Baik, akan saya izinkan. Tapi ayo, ikut saya ke kantor. Anda jelaskan semuanya di kantor. Ayo, ikut. Tegas polisi membawa David naik ke mobil tahanan. Pak, tolong Pak, lepasin saya Pak. Saya mau mengurus pemakaman adik saya Pak, teriak David masih meronta. Nanti dulu. Sekarang Anda jelaskan dulu di kantor bersama Pak RT. Harus ikut saya.
karena Pak RT saksi yang melihatnya. Ayo, ikut saya, ucap polisi lagi. Pak RT bersama David pun ke kantor polisi. Sesampainya di sana, polisi menginterogasi David dan Pak RT. Pak RT menjelaskan semuanya yang sempat ia lihat. Hal itu membuat mata David membelalak. Pasalnya ia tak tahu pasti tentang kejadian itu. Setahunya ia dan adiknya masih berkumpul di rumah Frisky. Di tempat lain, siang itu, Ibu Loli yang terus merenung mengingat anaknya pergi entah kemana. Ia semakin pusing dibuatnya, sebab anaknya tidak tahu pergi entah kemana. Ia merasa akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada Arman. Padahal, firasatnya itu memang benar, karena anak sudah tidak ada lagi. Arman, kamu di mana, nak? Kenapa kamu pergi tanpa pamit kepada ibu, nak? Ibu sudah tanyakan teman-teman kamu yang ada di kosan, tapi kamu gak ada, nak. Kata mereka kamu udah 3 hari gak di sana. Kamu kemana, nak? Bukannya kemarin kamu datang ya, nak? Ucap Ibu Loli menatap foto Arman. Air matanya mengalir deras di pipinya. Wanita berusia 45 tahun itu bersedih mengingat putranya yang masih pagi-pagi sekali sudah tak ada di rumah. Assalamualaikum, Bu. Bu, buka pintunya, Bu. Buka, teriak Padika, suami Loli dari luar sana. Ibu Loli yang sedang melamun langsung segera beranjak dan membukakan pintu untuk suaminya. Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tanya Loli dengan suara lemah. Semangatnya hilang sebab putranya pergi tanpa pamit. Bu, Devi, Bu, Devi, ucap Padika dengan napas ngos-ngosan. Ada apa, Pak? Kenapa dengan Devi? Tanya Loli heran. Devi meninggal, Bu, ucap Padika dengan cepat. Apa? Meninggal? Tanya Loli sekali lagi. Iya, Bu, Devi meninggal. Katanya dia berantem sama David. Kemudian David menusuk mata Devi hingga pecah. Dan juga kepala Devi dipenggal sama David. Ucap Padika berusaha menjelaskan. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kok tega banget si David? Ucap Ibu Loli menutup mulutnya yang menganga lebar. Nah, itu dia, Bu. Tapi kok kejadiannya naas banget, Bu. Sama seperti berita mahasiswa yang hilang 3 hari lalu. Kondisinya kayak gitu juga, ucap Padika. Seketika Ibu Loli langsung menerawang jauh mengingat siapakah pemilik potongan kepala yang ditemukan warga di sungai 3 hari yang lalu dan dikuburkan di pemakaman umum karena tak diketahui. Astagfirullahaladzim. Siapa sebenarnya mahasiswa itu? Batin Ibu Loli bertanya-tanya. Sesaat kemudian hening. Padika dan Ibu Loli terdiam dalam pikiran masing-masing. Mengingat kejadian tragis yang terjadi pada Devi, belum lagi pikirannya dipenuhi dengan tingkah aneh Arman. Saat mereka diam dan larut dalam pikiran masing-masing, tiba-tiba saja dari kamar Arman terdengar suara gaduh. Suara kaleng jatuh dari kamar Arman, membuyarkan lamunan Loli dan Dika. Sontak mereka langsung saling pandang. Ada apa itu, Pak? Tanya Loli pada suaminya. Gak tahu, Bu. Bapak lihat dulu, ucap Padika. Padika pun berjalan ke kamar Arman. Ia mendengar seperti suara orang yang sedang menangis. Tangisannya sangat menyayat hati, membuat kulit kuduk Padika meremang. Padahal masih jam 8:30 pagi. Ayah, Ibu, aku rindu. Suara tangis dari dalam kamar. Arman, kamukah itu, nak? Teriak Padika. Tiba-tiba saja hening. Tak ada suara apapun. Padika mendorong pintu kamar Arman. Ternyata pintu tidak terkunci. Suasana di dalam kamar tampak sepi, tak ada apapun. Padika mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Namun ia berhenti di satu titik. Ia melihat di pinggir ranjang ada orang yang sedang duduk membelakanginya sambil menangis. Arman, panggil Padika berjalan pelan. Ia mengira itu putranya. Ayah, Ibu, Arman rindu, ucap sosok Arman menangis. Suaranya serak. Padika dia mematung. Ia mencium aroma kapur baru khas orang meninggal. Seketika bulu kuduknya kembali meremang. Namun dia berusaha tenang. Ia berjalan mendekati putranya. Arman, kamu kenapa? Kamu udah pulang? Kok ayah sama ibu gak tahu? Tanya Padika lagi. Ayah, apakah ayah masih mau melihat wajahku ini?
Ucapnya menggema. Sosok itu menangis terseduh-seduh. Kamu kenapa, nak? Sini ceritakan sama ayah. Ucap Padika berjalan mendekati sosok Arman yang masih membelakanginya. Ayah, ucap sosok itu berbalik. Padika shock berbalik badan dan berlari. Ia ketakutan melihat wajah Arman yang tanpa bola mata. Kedua matanya kosong dan darah hitam pekat berjatuhan di lantai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makhluk apa itu tadi? Lindungilah hamba dari hal-hal buruk, ya Allah. Ucap Padika berlari ke ruang tengah sambil beristighfar. Saat tengah berlari karena tak melihat jalan, tiba-tiba brak. Aduh, Pak, sakit banget. Ada apa, Pak? Kok lari gitu? Ucap Ibu Loli berusaha bangkit berdiri. Mau, Bu? Tadi di kamar ada. Padika menggantung kalimatnya. Ia tak memberitahu yang sebenarnya. Padika juga merasa janggal, terlebih saat putranya pamit pergi subuh tadi, membuatnya bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Apalagi saat ia melihat di leher Arman seperti bekas sayatan. Ia tak memberitahu istrinya. Takut istrinya terus bersedih memikirkan anaknya. Ia berniat menyelidikinya sendiri. Ada apa, Pak? Ucap Loli mengerutkan keningnya. Gak ada, Bu. Tadi ada kecoa, Bu. Ucap Padika berusaha tenang. Ibu Loli pun tersenyum dan menggelengkan kepala melihat tingkah suaminya yang menurutnya seperti anak kecil. Siang pun tiba. Ibu Loli dan Padika melayat ke rumah Devi, membantu warga mengantarkan Devi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara Pak RT telah dibolehkan oleh polisi untuk pulang, sedangkan David masih dalam tahanan karena ia tersangka dalam pembunuhan itu. David sedih, frustasi karena tak bisa melihat adiknya untuk terakhir kalinya. Ia hanya bisa menangis meraung-raung. Pukul 2 siang, Devi telah selesai dikebumikan. Ibu Loli dan Padika pun kembali dari pemakaman umum. Saat Ibu Loli kembali, ia melihat ada segelebat bayangan hitam yang berlari masuk ke semak-semak pemakaman umum, membuat Ibu Loli menghentikan langkahnya, sedangkan Padika terus berjalan bersama rombongan warga lainnya. Arman, panggil Ibu Loli saat menyadari itu adalah sosok Arman berdiri di sungai yang berhubungan dengan hutan tempatnya ditumbalkan. Maafin aku, Bu, ucap sosok itu membelakanginya sambil menangis. Ibu Loli melihat bau sosok itu bergetar hebat karena menangis. Arman, kamu kah itu, nak? Jadi kamu gak kembali ke kosan? Tanya Ibu Loli dengan senyum sumringah. Ia mendekat ke arah Arman. Saat ia menyentuh Arman, sosok itu menjauh seakan tak ingin disentuh, membuat Ibu Loli mengerutkan keningnya. Ia mendekat, namun belum juga ia mendekat. Tiba-tiba saat Ibu Loli merasakan pundaknya disentuh, ia berbalik. Ternyata itu suaminya. Bu, kenapa bengong di sini? Ayo pulang, Bu, ajak Padika. Pak, tadi ada Arman, Pak, ucap Ibu Loli. Gak ada Arman, Bu. Dia kan tadi subuh pamit pergi, katanya ada tugas kuliah, ucap Padika. Gak mungkin, Pak. Ibu udah telepon semua teman-teman Arman tapi gak ada katanya. Arman udah 3 hari gak ke kosan sana, Pak. Tadi Arman di sini, Pak, ucap Ibu Loli. Dek. Seketika jantung Padika hampir berhenti berdetak. Perasaan buruk mulai menghantuinya. Jika putranya sudah 3 hari tak ada di kosan, lantas dari mana putranya selama ini? Padika berusaha menepiskan pikiran buruknya terhadap putranya. Ya udah, Bu, ayo kita pulang, di sini nggak ada Arman. Nanti kita tanya-tanya lagi Arman di mana, ucap Padika menuntut istrinya. Ibu Loli mengangguk. Ibu Loli dan Padika berlalu. Saat Ibu Loli pergi, ia merasa ada sesuatu merhatikannya dari balik semak. Ia menengok ke belakang, namun tak ada siapapun. Mereka pun bergegas pergi. Sementara dari pohon rindang dekat pemakaman, Arman menatap kepergian orang tuanya dengan tatapan sendu. Ayah, Ibu, maafin Arman, ucap Korin Arman sendu, kemudian perlahan ia menghilang. Di tempat lain, 3 orang yang warga sedang mencari kayu bakar dikejutkan dengan tas ransel besar tergeletak di semak-semak. Bapak-bapak itu berjalan dan membuka tas ransel itu, ternyata di dalam ada kartu pelajar. Arman Andika, gumam bapak-bapak itu membuka kartu pelajar. Di sana tertera foto Arman. Pak Ijo, sini kamu, teriak bapak itu memanggil temannya yang bernama Pak Ijo.
Iya Gus, ada apa? Tanya Pak Ijo pada Agus. Lihat ini, bukannya kartu pelajarnya si Arman anaknya Dika. Dan ini tas ranselnya kan? Ucap Agus memperhatikan barang-barang milik Arman. Loh, iya, ini kan punyanya si Arman. Kok bisa di sini? Jawab Pak Ijo. Gak tahu. Coba kita ikutin terus jalan ini. Ini juga banyak darahnya deh. Ucap Agus. Pak Ijo dan Agus mengikuti jalan setapak dipenuhi oleh semak belukar. Ia terus berjalan, Pak Ijo mengedarkan pandangannya. Tak lama kemudian, ia mencium bau busuk seperti bau bangkai dan lalat-lalat besar mengerumuni sesuatu yang tergeletak di semak. Pak Ijo menutup hidungnya dan menyimak rumput liar itu. Betapa soknya Pak Ijo melihat pemandangan tak bersahabat. Ternyata itu adalah mayat Arman yang tanpa kepala. Mayat itu telah dikerumuni lalat dan membiru. Pak Ijo berlari meninggalkan Agus sendiri di tengah hutan itu. Tolong, ada mayat, tolong! Teriak Pak Ijo berlari. Pak Ijo, tunggu, ada apa Jo? Teriak Agus mengejar Pak Ijo. Sesampainya di tepi hutan, di sana ada Junet, teman Pak Ijo dan Agus, yang sudah mengikat kayu bakarnya dan bersiap untuk dibawa pulang. Wah, tolong, ada mayat! Teriak Pak Ijo berlari. Junet segera menghampiri Agus dan Pak Ijo dan menanyakan ada hal apa hingga Pak Ijo seperti itu. Jo, ada apa Jo? Tanya Junet. Ada mayat di sana. Tunjuk Pak Ijo dengan tubuh bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Agus dan Junet penasaran, tak mempercayai omongan temannya. Mereka pun berjalan ke arah yang ditunjukkan Pak Ijo. Sampainya di sana, mereka menyibak semak yang dikerumuni lalat. Seketika mata mereka langsung membelalak saat mengetahui itu adalah potongan tubuh tanpa kepala. Mereka melihat dari identitasnya, ternyata itu adalah mayat Arman. Mereka bertiga berlari, pontang-panting hingga sampai ke desa. Wah! Teriak mereka bertiga, kemudian berlari. Hingga sampai ke desa, Pak RT segera menghampiri mereka. Junet, Pak Ijo, Agus, ada apa sih kalian sore-sore teriak gitu? Tanya Pak RT. Pak RT, tolong Pak, ucap Agus bergetar, ia tak sanggup berbicara. Tolong apa? Kenapa kalian? Tanya Pak RT tak sabar. Di hutan tepi sungai ada. Pak Ijo tak sanggup meneruskan omongannya, lidahnya keluh. Ada mayat Pak, sahut Agus cepat. Mata Pak RT langsung membelalak lebar. Kemudian Pak RT menghela nafas panjang dan mengembuskannya perlahan, dan meminta ketiga orang itu untuk tenang dan menceritakan secara jelas. Jadi begini Pak RT, tadi kami mengambil kayu bakar di sana. Terus si Pak Ijo menemukan tas ranselnya si Arman dan kartu pelajarnya. Dan di semak itu ada darah yang mengering. Setelah kami ikuti, ternyata di situ ada mayat tanpa kepala Pak RT, ucap Agus. Astagfirullahaladzim, Arman anaknya Dika. Berarti yang potongan kepala ditemukan kemarin adalah potongan kepala Arman. Pekik Pak RT dengan mata melebar dan mulut menganga lebar. Pak RT langsung memerintahkan Pak Ijo, Agus dan Junet untuk memberitahu warga mengambil potongan mayat Arman agar dimakamkan dengan layak dan disatukan kembali dengan kepalanya. Sementara di kediaman Ibu Loli dan Pak Dika terus menunggu anaknya pulang. Mereka tidak tahu kemana sebenarnya Arman pergi sejak subuh. Namun mereka dikejutkan dengan warga membawa kantong jenazah menuju ke rumahnya. Seketika pikiran Ibu Loli dan Pak Dika langsung berpikir buruk tentang anaknya. Sore itu bendera kuning pun dipasang di depan rumah Dika dan Loli. Potongan kepala Arman yang dikubur terlebih dulu pun digali kembali dan disatukan sama tubuhnya walaupun telah hancur. Mengingat kondisi jasad Arman yang memprihatinkan, membuat mereka ingin segera mengebumikan jasadnya. Terlebih sore itu mendung, cuacanya pun tak mendukung. Jangan bawa anakku, teriak Pak Dika mengamuk. Pak Dika mengamuk memegang balok kayu bersiap menghantam siapa saja yang membawa jasad putranya untuk dimakamkan. Sementara Ibu Loli belum bangun dari pingsannya, masih terus dioleskan balsam oleh ibu-ibu yang datang melayat. Dika, jangan seperti ini. Kasihan Arman, sudah jangan takdirnya seperti ini. Lebih baik kita mengebumikan Arman dan mencari pelaku yang tak punya hati itu. Mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal, tutur Pak Gani, teman kerja Pak Dika.
Enggak, aku nggak akan memakamkan anakku. Dia belum meninggal. Dia belum meninggal. Dia belum meninggal. Ucap Padika menangis dan tertawa dan berguling-guling di lantai. Tubuhnya melemah, baloknya yang ia pegang pun terjatuh. Para pelayat yang hadir pun menitikkan air mata saat melihat kondisi Padika yang menangisi putranya yang sudah terbujur kaku tanpa bentuk itu. Padika, kamu yang sabar. Jangan seperti ini. Ayo kita kebumikan Arman. Bujuk Pak RT. Memegang pundak Padika membuat Padika tersenyum sinis. Pak RT hanya tahu mengatakan sabar. Tapi Pak RT gak tahu apa yang saya rasakan. Lebih baik kalian semua pulang. Pergi dari rumah saya. Pergi. Teriak Padika kembali mengamuk melemparkan barang-barang yang ada di sampingnya hingga mengenai beberapa warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Padika, ada apa ini? Kenapa ngamuk seperti ini Pak? Ucap Pak Ustadz yang tiba-tiba datang. Gimana saya nggak ngamuk Pak Ustadz? Mereka mau memakamkan anak saya Pak Ustadz. Jelas-jelas Arman nggak meninggal. Mereka semua nggak tahu apa yang saya rasakan Pak Ustadz. Ucap Padika menangis dan tertawa seperti orang yang hilang kewarasan. Astaghfirullahaladzim. Istighfar Pak. Arman sudah tidak ada. Semua takdir Allah. Ucap Pak Ustadz mengesap pundak Padika yang tertutup lemas di samping jasad Arman. Tapi saya nggak ikhlas putra saya pergi dengan cara seperti ini Pak Ustadz. Demi Allah, saya nggak ikhlas Pak Ustadz. Kemarin malam putra saya datang ke sini Pak Ustadz. Kenapa sekarang seperti ini? Kenapa? Bekik Padika kemudian. Brah. Padika membanting barang-barang yang ada di hadapannya hingga pecah. Ia ditenangkan beberapa warga lainnya. Tangan Padika dipegang oleh beberapa warga lainnya, membuat Padika kehabisan tenaga. Kemudian ia lemas diangkat oleh bapak-bapak lainnya menuju ke kamarnya. Sementara di dalam kamar Ibu Loli telah bangun dari pingsannya. Ia memegang pelipisnya yang terasa sakit dan kepalanya masih pusing. Ia melihat di sekelilingnya ada ibu-ibu lainnya yang membantunya bangun. Pandangan mata Ibu Loli kosong. Lama-kelamaan mata Ibu Loli berkaca-kaca. Dengan sisa tenaga yang ada dan nafas memburu, Ibu Loli turun dari ranjang berlari ke ruang tengah tempat jasad Arman terbujur kaku. Ia berteriak sekuat tenaga, melampiaskan rasa sakit yang ada di hatinya. Ah, anakku, ini tidak mungkin. Arman, bangun nak. Ini pasti bukan kamu nak. Gak mungkin ini kamu. Bekik Ibu Loli berlari ke ruang tengah. Karena kondisi Ibu Loli sangat lemah, ia terjatuh tepat di samping jasad Arman. Ia tak memperdulikan kondisi jasad itu yang tidak terbentuk lagi. Ia memeluk erat jenazah anaknya. Tangisnya pecah di atas jenazah anaknya hingga air matanya mengenai kain kafan. Istighfar Ibu. Ibu jangan terus-terusan menangis seperti ini. Ayo kita doakan Arman agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap Pak Ustadz memegang pundak Loli. Enggak Pak Ustadz, demi Allah, aku gak ridho anakku meninggal dengan cara tragis seperti ini. Siapa yang tega pada Arman? Apa kesalahannya yang dia buat hingga berakhir seperti ini Pak Ustadz? Apa kesalahan anakku? Teriak Ibu Loli menggema. Ibu-ibu yang melihatnya berusaha memegang tangan Ibu Loli agar ia juga tak mengamuk seperti tiga suaminya. Ibu Loli kembali terduduk lemas. Mata Ibu Loli sembab karena kebanyakan menangis. Nyebut Bude, jangan seperti ini, ucap Intan sepupunya Arman, keponakannya Ibu Loli yang baru datang dari desa sebelah, karena mendengar kabar sepupunya meninggal dengan cara tragis. Arman, Intan, Arman, ucap Ibu Loli meraung dan mengguling-guling di lantai bak anak kecil. Intan menghela nafas panjang. Ia tahu apa yang dirasakan budenya. Intan memeluk budenya, air matanya pun luruh. Intan ngerti perasaan Bude. Intan juga sedih karena kehilangan Mas Arman. Sekarang hapus air mata Bude. Kita harus mengantar Mas Arman ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah ini kita akan menyelidiki kematian Mas Arman yang tak wajar ini, ucap Intan menenangkan budenya. Ibu Loli hanya mengangguk pelan mendengar penuturan keponakannya itu.
Sementara Pak Dika tak lagi mengamuk, air matanya sudah mengering dengan sisa tenaga yang ada. Pak Dika dan Ibu Loli dituntun oleh Intan mengikuti rombongan mengantar jenazah. Ibu Loli dan Intan di depan membawa foto Arman, sedangkan Pak Dika membawa papan nisan dan bunga dengan tatapan kosong dituntun oleh warga menuju ke pemakaman umum. Tepat pukul 6 sore itu, jasad Arman telah selesai dikebumikan. Pada pukul 8 nanti akan diadakan acara tahlilan di rumah Pak Dika. Namun semua itu Intan yang mengurusnya, karena Pak D dan Budenya belum bisa menerima kepergian Arman. Nak, maafin ayah yang gak becus menjagamu. Ayah bersumpah akan memberikanmu keadilan. Ayah sendiri yang akan membunuh orang yang menghabisi nyawamu, ucap Pak Dika di atas makam putranya. Ia menggenggam erat tanah kuburan yang masih basah itu. Giginya saling beradu hingga menimbulkan suara. Perasaan Pak Dika hancur, sedih dan sakit, mengingat putra satu-satunya yang sangat mirip dengannya telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Sedangkan Ibu Loli di samping kiri makam putranya pun terus menangisi putranya, hingga ia frustasi dan kembali menangis memeluk nisan putranya. Arman, ternyata yang ada waktu itu bukan kamu ya nak, tapi Korinmu. Lalu sekarang kamu kemana? Kenapa nggak mendatangi ibu lagi? Walaupun kamu udah nggak ada, datang aja nak. Ibu selalu ada di rumah untukmu nak. Ibu akan menunggumu. Kembali ya nak, ucap Ibu Loli menangis dan tertawa di samping makam Arman. Sementara Intan tak tega melihat Padi dan Budenya. Kemudian Intan pun mengajak Padi dan Budenya pergi. Intan menggenggam tangan Loli dan Dika dengan sangat erat. Padi, Bude, ini udah maghrib, ayo pulang. Biarkan Mas Arman beristirahat. Jangan diganggu dulu. Besok kita kesini lagi ya. Kalau Padi dan Bude terus mengganggunya, Arman gak tenang dong istirahatnya. Apalagi melihat ayah ibunya bersedih, ucap Intan, berusaha tersenyum. Namun air mata Intan juga mengalir deras, tak sanggup melihat Padi dan Budenya menangisi Arman. Gitu ya In? Tanya Ibu Loli menatap Intan. Iya Bude, makanya kita pulang dulu. Besok kita kesini lagi. Padi juga ya, ucap Intan. Pak Dika tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Kemudian Pak Dika dan Loli pergi dari pemakaman itu. Pak Dika dan Bu Loli dituntun oleh Intan. Intan menggenggam tangan Dika dan Loli, membawa Pak D dan Budenya pulang ke rumah. Sementara dari bawah pohon Kamboja ada sesosok Arman yang menatap sendu kepergian ayah ibunya dan sepupunya. Sosok Arman menangis di bawah pohon Kamboja. Bunga-bunga Kamboja pun berguguran dan jatuh di sekitaran pemakaman itu. Ayah, ibu, maafin Arman yang gak bisa menepati janji-janji yang dulu Arman ucapkan. Semua ini gara-gara Frisky. Dia akan menerima balasannya setimpal karena telah memisahkan kita, ucap sosok itu penuh amarah. Wajahnya menghitam. Kemudian sosok itu kembali tersenyum sinis dan melayang tujuan pertamanya mendatangi Nurul dan Frisky. Malam pun tiba. Acara tahlilan mendoakan Arman pun diadakan di rumah Pak Dika. Selepas isya para tetangga pun hadir di sana. Sementara Pak Dika dan Ibu Loli tatapan matanya kosong. Ia tak lagi menangis, namun ia tak banyak bicara. Tante, turut berduka cita tante. Tante yang sabar ya Tan, ucap Nurul berpura-pura sedih mendekati Ibu Loli. Ibu Loli tersenyum sinis, menatap Nurul kemudian dengan secepat kilat. Ah! Nurul berteriak saat Ibu Loli mencekik lehernya dengan sangat kuat, membuat para tetangga yang hadir di sana langsung menatap heran ke arah Ibu Loli. Semua ini gara-gara kamu, Nurul. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Pekik Ibu Loli suaranya menggema. Lepaskan aku. Ucap Nurul terbatuk-batuk berusaha melepaskan cekikan Ibu Loli di lehernya. Astagfirullahaladzim. Ibu Loli kesurupan. Jangan mendekat, teriak Pak Ustadz. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ucap Intan panik melihat budenya kesurupan. Intan, kamu ambilkan segelas air, perintah Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, saut Intan dengan cepat. Intan ke dapur, mengambil segelas air kemudian memberikannya pada Pak Ustadz.
Pak Ustadz membaca doa, lalu ditiupkan 3 kali ke air itu. Kemudian disiramkan ke kepala Ibu Loli. Seketika Ibu Loli langsung lemas dan melepaskan cekikannya di leher Nurul. Ibu Loli diangkat ke kamar. Alhamdulillah ya Allah, sekarang kita mulai acara tahlilannya. Biarkan saja Ibu Loli beristirahat, ucap Pak Ustadz. Mereka memulai acara tahlilannya. Sementara Pak Dika yang melihat istrinya kesurupan biasa saja. Ia tak menanggapi hal itu. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah Arman. Ia masih belum percaya jika Arman benar-benar tidak ada. Pak Dika membaca doa sambil menitikkan air mata. Intan, maaf ya, aku duluan pulang. Ucap Nurul pamit kepada Intan sembari memegangi lehernya yang kesakitan. Ya udah Nur, kamu gak apa-apa kan? Tanya Intan khawatir menatap Nurul. Gak apa-apain, aku pergi aja, ucap Nurul panik. Intan memandang kepergian Nurul yang setengah berlari seperti orang ketakutan. Intan merasa ada yang aneh dengan Nurul, namun Intan mengabaikan hal itu. Ia tak ingin berpikir macam-macam kepada Nurul. Di tempat lain, Frisky mondar-mandir. Ia tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa Devi, ditambah dengan David yang tersangka membunuh Devi telah masuk penjara. Frisky juga takut jika ia ketahuan membunuh Arman akan dipenjara. Aku harus cepat pergi dari sini sebelum semuanya terbongkar. Aku harus menyusul bapak dan ibu ke Kalimantan dan menceritakan semuanya ini. Gumam Frisky mondar-mandir. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.